rumah tinggal pada benda nyokap habis tengok hancur negara ko yo. Itu ku ya. Anak walaupun yang doa mehet tercapai saat ini berdoalah kepada Allah. Walaupun mungkin jasad kita sudah berkalang tanah nanti, tapi setelah itu nanti Allah akan berikan doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Betul-betul Aceh ini, Lok Semawai ini, PD kah manapun, itu kita mendapatkan seorang pemimpin yang adil. Subhanallah, Masya Allah. Lagi kita dari lagi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, senang sekali, bergembira kita kembali Allah izinkan berkumpul dan juga bertemu dalam majlis yang mulia ini di masjid yang kita cintai ini. Sama-sama kita meniatkan i'tikaf di masjid, sama-sama kita meniatkan menunggu salat isya berjamaah, dan sama-sama kita meniatkan untuk menuntut ilmu. Insyaallah sejenak waktu dan kesempatan kita di masjid Allah tuliskan sebagai bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semuanya sudah memilih hari ini ya. Semua sudah memilih dan saya juga sudah memilih, tadi dipilih ya. Alhamdulillah. Tinggal sekarang kita berdoa untuk menunggu hasil yang terbaik. Ya, jadi itu orang-orang mendumpi ka senang kalau memilih. Jadi hana haba kena kedih le ya. Hana yang tanyang limboi peduk dan limboi sampai dua limboi le nyo hana tanyang ni ya. Jadi nyo tinggal kita nyo tapreh limboi peduk yang terpilih, yang lebih tegar, yang lebih ramai saudara kita nyo pilih nyen yang tanyo preh. Maka mandum kita nyo rasa na lega. Ada rasa lega, rasa gembira bahwa kita sedang menanti siapa pemimpin-pemimpin kita yang terbaik ke depan, baik di tingkat kota, kabupaten ataupun di tingkat provinsi insyaallah taala. Nah, kita sedang menanti itu dan rasa gembira semuanya, mudah-mudahan Allah berikan hasil yang terbaik ya, menurut Allah Subhanahu wa taala tentunya bagi kita, walaupun mungkin kita berpikir itu tidak baik, ya boleh jadi itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak tahu, kita terus berdoa mendapatkan, mudah-mudahan Allah berikan pemimpin kita yang menyayangi kita, yang berbuat adil terhadap masyarakat. Nah, karena konteks hari ini adalah pilkada kita dan hari ini kita memilih dan kita akan ada pemimpin dan insyaallah orang yang akan bertanggung jawab terhadap banyak masalah umat ke depan selaku seorang pemimpin, maka kami akan memulai kajian kita hari ini pada maghrib ini dan sampai subuh nanti juga. Kami mulai dengan kita akan membahas dengan ayat di dalam surat Ali Imran ayat 26 sampai 27 ya. Kemudian kita akan melihat kepada hadis Nabi ya, dalam Sahih Imam Muslim dan syarahan Imam An-Nawawi, bagaimana tentang kedudukan seorang pemimpin, bagaimana tanggung jawabnya, dan juga kita selaku yang dipimpin apa yang harus kita bertanggung jawab dan harus kita lakukan terhadap pemimpin kita. Ini mungkin kajian yang saya pikir bahwa ini perlu disampaikan karena ini memang pada harinya kita semua hari ini sedang
berpikir, menunggu, menanti, mengharap sau. Sau. Tinggal burung ada tak beda di sau. Kamu nan? Tinggal beda di sau. Sau. Ya. Nyo sau nyo tinggal mu sau. Tak pegah habanya ile. Punya kamu sau untuk jangan dengar haba ba. Pegah le. Nyo. Le mu sau untuk insya-Allah videonya nunjuk kat urangnya. Ya. Punya mu sau nyo nak kirim videonya insya-Allah. Hasil kajian kita nyo di bak urangnya insya-Allah. Yang pertama adalah kami ingatkan dan kita mengkaji tentang firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kita lihat tafsir, saya membawa tafsir bersama saya, tafsir Mafatihul Ghaib ya, atau tafsir Al-Kabir punya Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala. Beliau menyampaikan kepada kita bahwa dalam ayat ini Allah suruh nabinya, qulillahumma malikal mulk. Katakan wahai Muhammad, Allahumma ya Allah, engkaulah yang memiliki segala, yang memiliki kerajaan atau kekuasaan. Engkau berikan kerajaan atau kekuasaan siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau cabut kekuasaan dan kerajaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha', engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, dengan kuasamu yang baik. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Imam Ar-Razi pertama menyampaikan kepada kita bahwa ini ada asbabun nuzul daripada turunnya ayat ini, surat Ali Imran ayat 26 ini. Yaitu ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah. Setelah berhasil menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah SAW menjanjikan kepada umatnya, kepada para sahabat juga, bahwa Romawi, Persia itu akan takluk, kata Nabi. Ya. Setelah ditaklukkan kota Mekah, Nabi mengatakan kepada para sahabat, menjanjikan Romawi dan Persia itu juga akan takluk. Lalu orang munafik, orang Yahudi yang mengetahui janji Nabi itu, mereka mengatakan, hayhata hayhata min aina li Muhammad milku Faris warum. Sungguh angan-angan belaka, kata orang munafik dan orang Yahudi. Ya, mana ada kemampuan bagi Muhammad untuk menaklukkan Romawi dan juga Persia? Ya, cukup baginya. Apakah tidak cukup baginya itu Madinah dan juga Mekah? Itu pun sudah luar biasa. Enggak mungkin dia akan mampu menaklukkan itu. Nah, begitu juga ya, disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang menggali khandak, lalu kemudian khandak di Madinah digali, kemudian dapat bongkahan batu yang sangat besar yang tidak mampu untuk dipecahkan oleh para sahabat. Mereka mengadu kepada Nabi, lalu Nabi mengambil kapak ataupun alat pemukul ya, besi untuk memukul batu itu. Kemudian Nabi pukul batu itu, lalu keluar percikan api keluar dari pukulan Nabi terhadap batu tersebut, dan batu itu kemudian pecah. Ketika pecahan batu itu dan juga ada percikan api keluar ketika Nabi pukul, Nabi mengatakan bahwa tampak olehku, kata Nabi, istana daripada Persia, istana daripada Romawi, dan juga istana daripada Hira di Irak. Ya. Jadi Nabi memberi kabar gembira bahwa setelah peperangan ini nanti kalian akan mampu untuk sampai ke istana-istana tersebut.
Ini juga diketahui oleh orang Yahudi bahwa Muhammad, bahasa kitanya cat langit bahasanya. Mana ada kekuatan dia mampu untuk sampai ke Romawi dan juga Persia. Sedangkan sekarang saja sedang menggali khandak atau menggali parit. Nyan mentang payah gali parit. Mana mampu ada kekuatan dia sampai ke Romawi yang sedang berkuasa dan Persia yang sedang berkuasa. Nah, atas dasar ini, sebab-sebab inilah Allah turunkan ayat ini. Katakan wahai Muhammad. Seakan-akan Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad yang saat itu nampak secara kekuasaan duniawi nampak lemah, ya. Allah ajarkan doa, Allahumma malikal mulk, wahai ya Allah, engkaulah yang memiliki segala kekuatan, segala kerajaan dan kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan itu kepada siapa engkau kehendaki, dan engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau cabut dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Sehingga Al-Hasan mengatakan bahwa ini adalah doa diajarkan oleh Allah kepada nabinya supaya meminta kekuasaan itu didapatkan. Kalau Allah yang mengajarkan doa kepada nabinya, pasti akan dikasih, pasti akan diberi. Nah, Nabi menjanjikan itu akan Romawi dan Persia akan tunduk dan takluk. Didoakan oleh Nabi tidak? Didoakan. Doanya apa ini? Pertanyaannya, mankibat Nabi ada melihat Romawi, istana Romawi dan istana Persia. Natruh gede. Kalau kita berdoa di Nabi kan, Nabi sudah mendoakan ini, sudah mendoakan. Manatruh Nabi, sampai tidak Nabi ke sana? Melihat tak Fathu Rum? Tidak kan? Nabi meninggal, Romawi belum ditaklukkan. Nabi meninggal, Persia belum ditaklukkan. Jadi, gimana? Kahana tapuna. Itulah kita sekarang. Kadang kita berpikir bahwa nyo punya hana terpilih yang limbo nyo berarti hana apa kita nyo? Ai dengku, ada meninggal don terpilih lagi don muat tengok hana masalah. Walaupun setelah kita meninggal sekalipun, baru nanti Allah berikan kekuasaan pada orang yang sebaik-baiknya, tidak masalah. Jangan gara-gara belum terpilih sekarang sudah tinggal pada budak nyokap abih tengok ancur negara yo. Itu ya. Karena walaupun yang dona mohon tercapai saat ini, berdoalah kepada Allah. Walaupun mungkin jasad kita sudah berkalang tanah nanti, tapi setelah itu nanti Allah akan berikan doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Betul-betul Aceh ini, Lok Semawe ini, Pidi kah manapun, itu kita mendapatkan seorang pemimpin yang adil. Subhanallah, Masya Allah. Lagi kita dari lagi doa. Yang berufuk mencut, ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nabi saja, ya, menjanjikan Romawi dan Persia kepada para sahabat, walaupun Nabi meninggal belum dapat itu. Disuruh doakan sama Allah, doakan, Allah akan berikan kekuasaan sampai ke situ. Tapi Nabi diberikan setelah itu pada sahabat, di tangan para sahabat, sama saja. Sama Acik Syederalun yang dimuliakan Allah. Ini poin penting harus kita pahami. Jangan sampai kita merasa bahwa putus asa atau merasa bahwa tidak ada kebaikan, danyo lemah, hamkin hanya gara-gara masa kita sekarang sudah kita berusaha habis-habisan. Ada orang yang menurut kita paling baik ternyata tidak terpilih. Tunggu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Semangat untuk itu tetap harus ada. Kebaikan untuk umat ini akan terus ada selama kita masih terus mendoakan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini bisa kita doakan dari dulu-dulu sampai saat ini, terus kita mendoakan ini, saudara yang dimuliakan Allah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ar-Razi juga hal yang penting dalam hal ini adalah bahwa kata beliau hadza bahsun muhim.
Apabila seseorang, yang inti daripada pembahasan ini adalah husul mulk lidzalim. Kalau seandainya kekuasaan itu didapatkan diraih oleh orang yang zalim, apakah itu juga dengan takdir Allah, Allah memberikan itu kepada orang zalim? Ya. Kan ini doanya, qulillahumma malikal mulk, ya Allah, engkaulah pemilik semua kekuasaan, semua kerajaan. Engkau berikan kepada siapa yang engkau kehendaki dan engkau cabut dari siapa yang engkau kehendaki. Kalau seandainya didapatkan oleh orang zalim, gimana? Apakah itu pemberian Tuhan, pemberian Allah? Ya. Lalu kemudian ketika akan terpilih kan yang negara kan gejuk Allah yang juknya. Ya, mereka yang gejak menang gagah kali. Ya. Gimana tuh? Ya. Hadza bahsun muhim, kata Imam Ar-Razi. Imma an yuqal innahu waqa'a la an fa'ilin wa innama hasala bi fi'lin dzalikal mutaghallib. Ya. Ada beberapa kemungkinan. Kalau seandainya sebuah kekuasaan, mana saja, kekuasaan tingkat kota kah, tingkat kabupaten kah, begitu juga tingkat provinsi, kalau diambil oleh orang yang zalim misalkan, ya. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada yang zalim sama sekali di antara semua calon yang ada itu. Ya. Insyaallah ya. Kalau seandainya kita katakan itu adalah didapatkan kekuasaan itu tanpa ada pelaku merempak ke drawaga dengan usaha drawaga, ya. Atau kita mengatakan hasana bil asbab rabbaniyah, atau kita katakan dia dapatkan dengan sebab-sebab yang Allah mudahkan baginya. Nah, kalau kita katakan bahwa dia mendapatkan dengan usaha drawaga, ya, tanpa ada urusan dengan Tuhan, walaupun zalim dia, ya berarti dia mendapatkan tanpa campur tangan Tuhan, atau bahasa kita adalah tidak ada kuasa Tuhan di situ, tapi dia dapat dengan sendirinya. Sama dengan kita menafikan Tuhan. Ya, bahwa dia orang zalim bisa dapat kekuasaan itu bahwa tanpa izin Allah, tapi tanpa izin Allah bisa dapat dia. Berarti Allah lemah dong. Hai orang zalim dia merempok gimana caranya? Allah hana gedam atau apakah apa Allah tanpa izin Allah dia dapat. Kalau sesuatu tanpa izin bisa dapat, tandanya yang memberi izin itu tidak punya kuasa. Ya kan? Ya. Maka kata Imam Ar-Razi, mestilah dia mendapatkan bil asbab rabbaniyah. Dia mendapatkan itu dengan sebab-sebab yang dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah itu tidak akan pernah terjadi. Mustahil terjadi segala sesuatu, latbatat kayabate, berubah segala sesuatu atau bertambah berkurang daripada alam semesta ini kecuali semua dengan izin Allah. Bahkan sampai daun yang biasanya bertengker di batang ataupun di dahan tiba-tiba jatuh di pagi hari, itu dengan izin Allah dia jatuh. Kalau tidak, dia tidak akan jatuh. Ya, begitu juga daun yang baru tunas kemudian tumbuh. Dulu tidak ada, sekarang sudah tumbuh tunas. Tumbuh itu juga dengan izin Allah. Mustahil ada sesuatu terjadi di alam ini itu di luar daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Yang matenya tapi di luar dengan kuasa Allah sih. Hana mungkin matenya hana diizinkan oleh Allah. Yang mana? Ya. Pakai noha mati itu mah. Yang mana sih izin? dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian falam yabqa illa an yuqal bi annal mulka adh-dhalim innama hasala bi ita'illahi ta'ala wa hadzal kalam zahir. Maka tidak adalah sesuatu yang bisa dikatakan kecuali adalah bahwa kekuasaan walaupun pada orang zalim itu dia dapatkan dengan izin Allah, diberikan oleh Allah, iya. Karena tidak mungkin sesuatu terjadi di luar daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Ustaz, orang zalim yang demikian itu berhasil dia mendapatkan kekuasaan, bagaimana selanjutnya?
Jadilah dia merasa lebih berhak daripada orang lain. Ya, tunggu dulu. Allah mengatakan tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Ya Allah, engkau berikan kekuasaan pada siapa yang engkau kehendaki dan engkau cabut dari siapa yang engkau kehendaki. Ya. Pertanyaannya, apakah setiap orang dapat kekuasaan pasti mulia? Hah? Ini belum selesai. Emangnya orang mau mendapat kekuasaan demi berkuasa saja? Kan enggak demikian. Kita tes ini. Bismillah. Sang lebih payah. Nyopi undip launya dengan izin Allah. Macam-macam nyo, fikir ikut. Nah, jadi orang dapat kekuasaan, apakah hanya untuk berkuasa itu tandanya dia sudah mulia? Tunggu. Setelah Allah memberikan kekuasaan, Allah kasih tahu, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki dan engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Apakah akan sampai maksud orang yang mengambil kekuasaan secara zalim mendapatkan kemuliaan di akhir atau kehinaan? Karena pastilah. Nampak selanjutnya dilantiklah nomor paduk dilantik ni bertiplu. Ya, bila bahasanya haji tak berkata apa lawin libu yang namdum lah. Dilantiklah nomor 10. Kamu rasanya Allah juk macam-macam urun-urun. Hai kamu pilih rona wai. Allah yang juk ulunnya, hana urusan urun-urun. Hai secara akidah betul isi lagi yang pernah nama urusan katanya. Tapi sebab Allah mudahkan sehingga dia bisa dapat. Okey. Tapi apakah dia akan mulia dengan ini atau terhina nantinya? Coba bayangkan berapa banyak yang telah berkuasa saja itu enggak berani tinggal di kampungnya lagi. Nantam nekalan. Ya, yang dia sudah berkuasa enggak berani lagi tinggal di kampung. Ya pergi rumah ulua kampung lah. Ya, anda dah pegang ulua Aceh, anda mengatakan beri kat ulua gitu kan. Ulua kampung lah. Ya. Setelah dia berkuasa merasa mulia kah atau hina? Dulu nampak luas dunia bagi dia, setelah berkuasa sempit dunia baginya. Kalau dulu dia punya kawan ketika berkuasa, setelah berkuasa tak punya kawan lagi. Jadi rencananya apakah hanya dengan berkuasa akan mendapat kemuliaan? Belum tentu lagi. Maka orang-orang yang zalim, Fir'aun dapat kekuasaan yang luar biasa. Tapi ujungnya dengan kekuasaan apa yang dia buat? Dia terhina dunia akhirat akhirnya. Ya. Nah, maka siapapun hari ini yang nanti akan berkuasa, nomor berapa saja yang akan berkuasa, Allah akan mempertanyakan. Ya. Allah telah izinkan engkau untuk mengambil kekuasaan, entahkah dengan cara yang benar, adil, atau dengan cara yang curang, na'udzubillah, terserah. Ya. Apa yang akan engkau lakukan dengan kekuasaanmu itu? Karena bab selanjutnya, izzahkah atau zul? Muliakah atau hina selanjutnya? Kalau memakai kekuasaan itu dengan tidak adil, tidak berbuat baik, bukan dengan iman, maka dia akan ujungnya pasti akan terhina. Kalau seandainya dengan kekuasaan dia berbuat amal soleh, berbuat adil, yang orang tidak mampu berbuat, dia mampu untuk berbuat, maka insya-Allah dia akan mendapatkan apa? Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah berkuasa, tambah harum namanya lagi. Bahkan kekuasaan mampu terus dia lanjutkan mungkin. Bahkan enggak berkuasa pun orang akan pandangannya, pendapatnya, namanya harum dikenang orang. Nah, itu dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian Imam Ar-Razi di sini kita lihat beliau menyebutkan adapun naz'ul mulk, adapun mencabut kekuasaan itu seperti apa? Allah mencabut kekuasaan pada orang itu seperti apa Ustaz? Ya. Imam Ar-Razi ada menyebutkan pendapat di sini yaitu pertama adalah bil maut. Pertama akan dicabut kekuasaan, mati seseorang itu Allah mencabut kekuasaan dari orang itu. Karena ada orang yang berkuasa enggak mau turun dan ingin terus berkuasa sampai mati baru kekuasaannya lepas.
Mati dia itu naz'ul mulk, sama dengan mencabut kekuasaan dari dirinya. Ya. Kemudian izalatul aql, boleh jadi juga dengan cara apa kata Imam Ar-Razi, dengan gadakai. Ka penaji ka kasawan, kahanapah pikiran le, kabungo, ya. Maka kekuasaannya akan hilang. Ya. So yang pegadakai tidak urang, pungo tiba-tiba. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hilang kekuasaan dengan itu, boleh jadi kata Imam Razi. Izalatul quwa, begitu juga apa? Hilangnya kekuatannya, ya. Kekuatannya hilang, wal qudrah wal hawas, ya. Kekuatannya apa? Kekuatannya yaitu dari sisi bahwa orang sudah tidak patuh lagi sama dia. Orang sudah tidak merasa gentar dengannya. Orang sudah merasa tidak menginginkannya lagi. Itu kekuatan yang dulu dia miliki, kemudian setelah itu orang membenci dia. Itu hilangnya kekuatan. Dari mana tiba-tiba dulu dielu-elu, tiba-tiba kemudian berubah orang ingin membencinya, tidak menginginkan dia lagi. Dari mana itu? Kekuatan yang dulu Allah berikan, sekarang Allah cabut dari hati orang. Ya, yang dulu lon nyo libu ita ke inoka menjaga ganyan lon dong ke bandara bobai ganyan. Kenapa nah? Ijamun nyo adalah pendukung inoka justru ya, yang melawan. Ya begitu. Allah mencabut kekuasaan dari diri seseorang dengan hilangnya kekuatan yang seperti itu. Ya. Begitu juga hilangnya kekuatan secara jasad dia. Ini disebutkan oleh Imam Ar-Razi. Hari ini juga kita sampaikan, hilangnya kekuasaan seseorang juga dengan cara apa? Dengan cara datangnya waktu. Roh wate gadah roh kekuasaan. Datangnya waktu, nasul mulk, dicabutnya kekuasaan seorang dengan datangnya waktu. Presiden Jokowi yang berakan tambuk cawe-cawe mantabonya, orangnya tanggai padu. Ya. Roh buat tanggainya, kabe. Ya rumah, ya ulikut, anak tu dengali, anak tu petih deh. Ya, RK yang berusaha GPE, ya, GPE di Jakarta, ya, Ridwan kami ada yang lain, mendukung Kim Plus, partai mendukung karena apa? Presiden mendukung di belakang. Berusaha kait tinggai kan, anak tu yang kampanye akbar, anak tu jali. Gara-gara apa? Kekuatannya sudah tidak ada, lewat batas waktu selesai. Dan menurut quick count orangnya saat ini bahwa Jakarta yang menang, yang didukung oleh mandum partai yang menghambat Anies dulu ya, dukung Kim Plus loh, mandum partai dukungnya, hanale partai lain kecuali kenan mandum, lalu ya, quick count bisa buka sekarang, nanti buka ya. Lalu kan yang orangnya nak karap hana JPE, tambah partai taga yang nak JPE-nya, Karno dengan tuanya. Sehana kekuatan saja. Ya hilang kekuatan. Kenapa? Waktu itu telah datang. Allah cabut kekuasaan dari situ. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ini berlaku. Begitu juga gubernur kah, bupati kah, dan yang lain. Waktu datang, ketika waktu datang, sudah juga dari putus. Maka ketika kita tahu, apalagi hari ini, ya, para pemimpin kita siapapun, yang mulai dilantik nanti ya, dan sudah dilantik udah pasti itu dilantik untuk 5 tahun, dan tanggal dia berakhir nampak terlihat kapan, dan dia tahu kapan. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau rencana berbuat zalim kepada rakyat, padahal ketahuan hanya 5 tahun 5 tahun saja, dan batas waktu pun ketahuan. Coba bayangkan kalau kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, ini kita dikasih tahu kita akan mati 5 tahun kemudian dan tanggal itu. Mati gitu. Gimana orangnya? 5 tahun mati kita. Tanggalnya sudah ketahuan lagi. Lehnya gedanya hanya dapat boleh. Habis itu. Mulai dari sekarang, kita punya kekuatan besar diberikan oleh Allah. Kemana kita akan arahkan kekuatan itu? Untuk 5 tahun sebelum mati. Kita pakai kira-kira. Toko na, umang na, dempa na, bisa contoh kekuatan kita miliki ya. Ada sawah, ada ladang, ada kebun, ada toko, ada uang, ada emas. Tapi 5 tahun ya, setelah itu dead. Tanggai pika jelai.
kira-kira hok namanya. Apa dah berlaku? Jak rampok gok belum? Macam mana? Dengan peng yang kena, bayar gok yang rampok. Ha? Atau sudah ketahuan 5 tahun akan berhabis amal soleh. Ha? Kibat. Ya kan? Maka pemimpin juga begitu. Ya, bapak-bapak yang akan dilantik jadi bupati, jadi gubernur dan yang lain juga pahamlah hanya 5 tahun saja dikasih kekuatan. Setelah itu dead. Hana tahu patah hilai, hana tahu dengar oleh, hana tahu jahit ke drone, hana tahu jaga alih, mesti rotan dan bermulai. Maka selama diberikan kekuasaan itu, jangan berbuat zalim. Ya, jangan menzalimi orang. Berbuatlah seadil-adilnya. Ya. Berbuatlah seadil-adilnya. Makanya Allah sampaikan pada ayat yang selanjutnya, tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Ya Allah, Engkau masukkan malam pada siang dan Engkau masukkan siang pada malam. Ya, Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Itu semua silih berganti perputaran. Maka begitulah kekuasaan. Memang dia silih berganti, berputar dan berubah. Yang dulu hidup, habis itu mati. Yang dulu berkuasa, setelah itu lemah. Yang dulu lemah, sekarang berkuasa. Jamun dono bunga-bunga kanyan, inoka kanyan dia buat ke wali kota Kaguran. Ya, dulu lemah dia, ngehina macam-macam. Ini dia punya kekuatan. Dulu dia punya kekuatan, setelah itu dia. Memang begitu kekuasaan. Kenapa Allah sudah takdirkan dunia itu seperti itu? Malam masuk siang, jadi siang, siang kemudian jadi malam. Begitulah perputaran kekuasaan. Saudara yang dimuliakan Allah. Enggak mungkin tidak kekuasaan itu berputar. Walaupun zaman dulu orang enggak diganti, ya, enggak diganti zaman dulu dia enggak ada batas waktu sampai mati lagi raja-raja. Raja-raja zaman dulu atau raja-raja yang saat ini dia enggak berganti sampai mati dia. Ya mati itulah perputaran kekuasaan. Kalau hari ini enggak nunggu mati, tapi dimatikan kekuasaan. Rona hana perle mati untuk kamu mati kekuasaan Rona. Ya, kawan. Hari ini kami enggak tunggu bapak-bapak mati untuk tidak berkuasa, tapi apa juga? Kami matikan kekuasaan pada batas waktu yang sudah ditetapkan. Apa itu? Itanya matang tehat, tapi kekuasaan kahanale. Ayu dia hana tahu jale. Tahat yang berkena jaga adwaro kahanale. Ya, tapi itanya mati kekuasaan kita. Berputar itu semua. Allah berikan. Maka berbuat adillah. Ya. Maka kita sampaikan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat satu hadisnya yang insyaallah akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan esok pagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi hadis Zuhair qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina 'indallah ala manabirin min nur. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil itu di sisi Allah nanti dia itu ditempatkan manabir min nur, di atas mimbar-mimbar daripada cahaya. Ya. Di atas mimbar-mimbar daripada cahaya an yaminir rahman azza wa jalla. Dia itu di tempat yang sangat mulia. Dimaknakan oleh Imam An-Nawawi, di tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wakil tayadahi yamin alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Siapa mereka yang ditempatkan di atas tempat mimbar-mimbar yang bercahaya, tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu mereka yang berbuat adil pada kekuasaan dan hukum mereka. Wa ahlihim, dan juga berbuat adil pada keluarga mereka, wa ma walu, dan berbuat adil pada orang yang mereka bertanggung jawab di atas mereka. Nah, jadi orang yang mampu berbuat adil pada keluarga, ya, kemudian dalam memberikan sebuah keputusan berbuat adil, wa ma walu kata Nabi, dan dia berbuat adil pada orang yang dia kuasai atau orang yang memang menjadi tanggung jawabnya.
maka dia ditempatkan oleh Allah di atas mimbar bercahaya nanti pada hari kiamat. Siapapun akan bisa lihat. Maka bayangkan mimbar bercahaya. Hari ini misalkan ada konser atau ada sebuah panggung. Panggung itu ya pasti dipenuhi dengan cahaya kan, supaya semua orang tersorot matanya ke tempat cahaya yang sangat besar itu. Ya, Allah menggambarkan orang-orang yang berbuat adil, pemimpin-pemimpin yang berbuat adil itu nantinya ditempatkan di atas panggung. Kan laginya Anda pegang lebih daripada itu, tetapi maknanya adalah semua orang akan melihat dia di tempat yang sangat mulia sekali dia di atas itu. Makanya seorang penyanyi misalkan, lampu ketika naik ke atas panggung disorot kemana dia jalan, disorot lampu kan, kerlap-kerlip lampu semua, gagah dan ya, itu yang udah kalian lihat kan. Kita yang nonton dari bawah, gagahnya luar biasa ya. Nampak bercahaya ble-ble gitu ya. Maka seorang pemimpin nanti rakyatnya akan melihat dia bahwa kok bisa dia berada di tempat yang mulia sekali di sisi Allah seperti itu. Semua akan lihat dia ya, karena keadilannya ketika dia berkuasa 5 tahun. Yang dulu kita nggak mampu mendapatkan kesempatan untuk naik ke atas mimbar, tapi 5 tahun ini saya harus naik ke atas mimbar di sisi Allah hari kiamat nanti. Nyo gimana cara? Bomudeme merumpuk mimbar, nyanting. Itu amanah kita semua kepada Bapak Bupati, Wali Kota, dan juga kepada Bapak Gubernur dan juga Presiden. Dengan 5 tahun kekuatan yang diberikan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, raih mimbar cahaya pada hari kiamat. Dengan apa? Berbuat adil kepada siapa yang kita berkuasa di atas mereka. Kemudian juga Allah Nabi sampaikan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillil la yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam orang akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Siapa? Salah satunya kata Nabi adalah imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Luar biasa. Ini enggak mungkin kami dapatkan yang uru-uru yang cuma pilih-pilih kok mampu. Ironi pilih deh kok. Drone akan mendapatkan, bapak-bapak yang memimpin akan mendapatkan kesempatan dilindungi oleh Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu enggak terbuka kesempatan ini kepada siapa saja, enggak. Hanya kepada mereka yang mau diberikan kesempatan, kekuatan dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah ini fadilah luar biasa yang enggak didapatkan oleh orang lain, hanya ada kepada para pemimpin-pemimpin tersebut. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita adalah mereka yang berbuat adil kepada kita dan sayang kepada kita, disayangi oleh Allah dan kita juga menyayangi mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita lanjut nanti pada sholat subuh. Pada subuh insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.